إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jazakallah. Ikhwati wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bersua di majelis ilmu di taman di antara taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi para hambanya. Karena ikhwati fiddin, hakikat dari kehidupan ini hanyalah kehidupan yang penuh dengan berbagai macam senda gurau, dan dunia yang kita sedang di dalamnya adalah tempat di mana manusia berlomba-lomba untuk menginginkan berbagai macam perhiasan kehidupan dunia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya beliau ingin menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabat. Beliau mengatakan, aku ingin menyampaikan kepada kalian sebuah hadis, fahfaduha, maka hafalkan hadis tersebut. Kemudian Nabi SAW orang ini. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan fihi rabbah, yang ia bertakwa dengan ilmu dan harta yang ia miliki. Wa yasilu fihi rahimah, dengan hartanya, dengan ilmunya dia sambung tali kekerabatannya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia pun mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang dia miliki, dari harta yang dia miliki. Maka Nabi SAW mengatakan, fahuwa bi afdalil manazil, maka jenis manusia yang pertama ini adalah manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang paling tinggi tingkatannya sebagai seorang hamba. Kemudian Nabi SAW menyebutkan jenis manusia yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu mala. Manusia yang kedua adalah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya ilmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepadanya keluasan dalam masalah harta. Dia punya ilmu, akan tetapi ia tidak memiliki harta, seperti kelompok ataupun manusia yang pertama. Kemudian Nabi SAW mengatakan fahuwa sadiqun niyah, akan tetapi jenis manusia yang kedua ini dia memiliki niat yang benar, memiliki niat yang tulus. Yaqul, dia mengatakan, lau anni malan la amiltu bi amali fulan, kalau saya punya harta seperti si fulan, yaitu kelompok manusia yang pertama tadi, maka sungguh aku akan beramal seperti amalannya. Dia gunakan hartanya untuk sedekah, saya pun mau bersedekah. Dia gunakan hartanya untuk membantu fakir dan miskin, saya pun akan gunakan. Dia gunakan hartanya untuk menyambung ikatan tali kekerabatan dengan sanak keluarganya, saya pun ingin melakukan. Dia menggunakan hartanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka aku pun ingin.
Maka Nabi SAW mengatakan fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dikarenakan niatnya yang tulus ikhlas ini, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan kelompok manusia yang pertama. Kemudian manusia yang ketiga, kata Nabi SAW, yang Allah peruntukkan dunia ini untuknya. Wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta, akan tetapi Allah tidak memberikan kepadanya ilmu. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Akhirnya apa? Karena dia punya harta tapi tak punya ilmu, dia gunakan hartanya, dia habiskan hartanya dengan tanpa landasan ilmu. Fala yattaqi bihi rabbah, dia tidak menggunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimah, dia pun tidak menggunakan hartanya untuk menyambung tali kekerabatan. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia pun tidak mengetahui hak-hak Allah di dalam hartanya. Maka jenis manusia yang seperti ini, dia punya harta, seandainya hartanya telah sampai nisaf, jangankan berbicara sedekah sunnah, kewajiban pada harta pun tak ia tunaikan. Hanya mengeluarkan zakat mal dari hartanya pun mungkin ia tidak lakukan. Maka Nabi SAW mengatakan fahuwa bi'akhbasil manazil. Maka jenis manusia yang ketiga ini adalah orang yang paling buruk tingkatannya, orang yang paling buruk derajatnya. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan hartanya dalam kebaikan. Kemudian jenis manusia yang terakhir, yang keempat, wa abdun la yarzuquhullahu malan wa la ilma. Orang yang tidak Allah berikan harta dan tidak Allah berikan ilmu. Wa yaqul, kemudian dia mengatakan, lau anni malan la amiltu bi amali fulan. Kalau seandainya saya punya harta seperti manusia yang ketiga, maka sungguh saya akan gunakan hartaku seperti yang ia gunakan, seperti ia menghabiskan hartanya. Kalau dia buat maksiat dengan hartanya, dia pun mengikuti. Kalau dia kemudian menggunakan hartanya untuk menzalimi orang lain, dia pun ingin mengikutinya. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka karena niat dia yang tadi yang buruk, ingin mengikuti orang yang punya harta, yang menggunakan hartanya dalam keburukan, maka dia pun mendapatkan dosa seperti manusia yang ketiga. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hari ini ana dan antum kita bisa menimbang dan mengecek di mana posisi kita. Apakah posisi kita seperti posisi manusia yang pertama? Dia berilmu, kemudian dia berharta. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua keutamaan ini kepada kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah untuk menjaga nikmat harta dan nikmat ilmu tersebut. Kenapa? Karena manusia jenis ini sangat sedikit, sangat langka orang yang mereka memiliki ilmu sekaligus memiliki harta. Ia memiliki harta kemudian dia berilmu, sangat sedikit. Ada seorang salaf yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau adalah seorang ahli hadis, tetapi beliau pun seorang yang berharta. Beliau ahli hadis, ahli ilmu, beliau juga seorang yang kaya raya, kemudian beliau adalah seorang mujahid fi sabilillah. Dan keutamaan yang beliau miliki, beliau gunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah beliau mengajak ataupun membuat pembukaan pendaftaran siapa saja yang mau ikut berhaji bersama beliau. Tapi syaratnya sebelum berangkat melakukan ibadah haji, orang ini harus setoran dulu uang sama beliau. Nanti beliau yang pegang uangnya. Dan selama perjalanan, orang ini tidak boleh beli makanan sendiri, beli minuman sendiri, semuanya beliau yang tanggung.
tapi harta sebagai jaminan beliau pegang. Maka ketika orang ini daftar, orang berpikir apa? Nanti Abdullah ibnul Mubarak akan apa? Menggunakan harta mereka untuk biaya perjalanan. Akan tetapi apa ikhwan yang beliau lakukan? Selama perjalanan melakukan ibadah haji sampai pulang, semua jamaah haji yang berangkat bersama beliau, beliau traktir semuanya. Dan ketika mereka telah sampai ke rumahnya, maka Abdullah ibnul Mubarak mengembalikan uang mereka. Tidak secuil pun, sepeser pun uang yang beliau ambil. Demikian pula beliau adalah orang yang berusaha untuk berjihad di jalan Allah. Pada suatu saat beliau apa? Di medan jihad melakukan apa? Melakukan duel dengan musuh. Kemudian musuh tersebut tumbang. Ya, kemudian ketika beliau apa? Kembali ke barisan kaum muslimin, orang apa? Merasa terheran-heran. Ini siapa? Kenapa? Karena beliau menutup apa? Menutup wajahnya. Kemudian apa? Di sebelah beliau, akhirnya apa? Orang ini mengetahui ketika tersingkap apa? Wajah beliau. Tetapi beliau mengatakan, jangan pernah menyampaikan kepada siapapun kecuali setelah beliau meninggal dunia. Dan tentunya jenis manusia yang pertama ini sangat sulit dan sangat langka. Dan ketika Allah memberikan itu pada antum, pada kita, maka bersyukurlah kepada Allah dan jagalah. Kemudian jenis manusia yang kedua, orang yang mereka memiliki ilmu, walaupun Allah Subhanahu wa taala belum memberikan harta yang luas kepadanya, akan tetapi ternyata ilmu tersebut membuahkan shadiqun niyah, membuahkan niat yang tulus dari dalam dirinya. Ilmu yang ia tuntut, yang ia pelajari, membimbing dirinya untuk berharap kepada akhirat, tidak berharap kepada dunia. Kenapa? Karena itulah keutamaan di antara keutamaan ahli ilmu. Maka ketika hari ini Allah memberikan kepada antum ilmu, memberikan kepada kita ilmu, jagalah ilmu tersebut. Jagalah ilmu tersebut. Istiqomahlah duduk di majelis ilmu, berusahalah untuk mengamalkan ilmu, dan ketika ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu, ajarkan. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu adalah zakatul ilmi. Mengajarkan ilmu itu adalah zakatnya ilmu. Sebagaimana harta ketika telah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, wajib dikeluarkan. Maka ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari pun ketika sudah kita miliki, wajib untuk kita ajarkan. Dan itulah zakatul ilmi. Kalau ternyata ada yang bertanya, Ustaz, saya tidak pandai ngomong di depan umum, saya tidak pandai ngajar orang begini dan begitu. Banyak cara untuk kita mengajarkan ilmu. Kita punya anak, kita punya istri, ajarkan. Ajarkan mereka. Atau hari ini Masya Allah, sangat sulit menemukan ada orang yang lepas dari Androidnya. Ternyata apa? Android itu apa ya? Media yang sangat luar biasa, bisa antum gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Satu hari antum berniat buat status sebuah hadis beserta artinya. Setiap hari satu hadis dengan artinya, besok ayat Al-Quran dengan artinya. Setiap hari antum jadikan status WA. Satu orang, dua orang lihat satu hari, besoknya tambah lagi 5-6 orang, tambah lagi, sampai sekian ratus banyak orang yang lihat. Hakikatnya antum tanpa disadari telah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Apa sulitnya? Akan tetapi apa? Pertanyaannya, mau apa tidak? Kemudian manusia yang jenis ketiga, orang yang Allah berikan harta, tetapi Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Lihat, ternyata apa? Harta ketika tidak berada di tangan orang yang tepat, harta tersebut akan menghancurkan dirinya, bahkan bisa merusak dirinya dan merusak orang lain. Terus bagaimana kondisinya kalau kita pada kondisi memiliki harta tetapi Allah tidak berikan ilmu? Kalau kita masih menyadari bahwasanya harta tersebut bisa menyeret kita kepada keburukan, maka berusahalah hadir di majelis ini. Belajarlah, karena tidak ada kata terlambat. Selama
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bernapas di atas permukaan bumi ini, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka lebar. Kesempatan untuk menjadi orang yang baik tidak pernah Allah tutup. Allah terus akan membukanya. Maka ketika kita menyadari itu, bersegeralah menuntut ilmu. Dan jangan sampai kita menjadi manusia yang keempat, tidak memiliki harta, tidak pula berusaha untuk menuntut ilmu. Maka ketika kita pada kondisi seperti ini, ambillah jalan penuntut ilmu. Seandainya Allah tidak mudahkan bagi kita untuk mendapatkan harta, maka ilmu itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Dan ilmu itu sangat cukup bagi kita untuk menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang ana dan antum lakukan, kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadikan kita menjadi golongan yang pertama atau golongan yang kedua. Jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga atau wal'iyadzubillah menjadi golongan yang keempat. Nah, kita lanjutkan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita membahas kitab Bulughul Maram dari bab wara' dan zuhud terhadap dunia, dan kita masih membahas tentang hadis yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wejangan wasiat bagi kita untuk senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Perintah untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu dan menolong kita. Dan kita sampai pada penggalan yang terakhir, yaitu idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwati fiddin? Seorang mukmin harus betul-betul menggantungkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk di atas permukaan bumi ini, bahkan di alam semesta ini, yang mereka mampu memenuhi kebutuhan hambanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, Allah Subhanahu wa taala zat yang apabila hambanya datang kepadanya, maka ia akan sangat senang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah kepada hambanya yang tidak pernah meminta kepadanya. Lain halnya dengan manusia. Manusia kalau kita datang kepadanya hendak meminta, maka ia akan menampakkan ketidaksenangan. Dan kalau kita sering mengetuk pintu rumahnya, memelas dan berharap kepadanya, akan muncul kebencian dari dirinya kepada kita. Maka apakah kita akan terus bergantung kepada manusia dan berharap kepada mereka, dan meninggalkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Permintaan seorang hamba kepada Rabbnya, semakin sering ia meminta, semakin sering seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin menunjukkan besarnya dan tingginya kadar keimanan hamba tersebut kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, semakin orang ini jarang memohon kepada Allah, semakin jarang ia meminta kepada Allah, maka menunjukkan semakin kecil kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin sedikit kadar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sering mengatakan di antara tanda sempurnanya
tauhid seseorang adalah seorang hamba banyak berdoa kepada Allah. Semakin sempurna tauhidnya, semakin tinggi derajat imannya, semakin sempurna ketakwaannya kepada Allah, semakin banyak ia berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ikhwan telah memberikan solusi supaya kita sebagai hamba betul-betul menggantungkan diri kita kepada Allah. Coba antum lihat, dari kita bangun tidur sudah diajarkan doa. Doa bangun tidur. Mungkin kita masuk ke dalam WC, doa masuk WC, doa keluar WC. Kita mandi, kita keluar, kita menggunakan pakaian, ada doanya. Kita melepaskan pakaian sebelumnya, ada doanya. Hatta kita bercermin pun ada doanya. Kita keluar rumah, masuk rumah, ada doanya. Semua ini apa ya kawan? Semua ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hambanya tidak lepas ketergantungan kita kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan sarana seorang hamba supaya menjadi hamba yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, dan betul-betul memiliki kesempurnaan dalam keimanan dan tauhidnya. Maka idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fiddin, kebutuhan manusia itu ada dua. Kebutuhan manusia itu ada dua. Ada kebutuhan, yang pertama kebutuhan yang tidak mungkin dan tidak bisa memberikan kebutuhan tersebut kecuali hanya Allah. Jadi ada kebutuhan manusia yang tidak ada yang bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan tersebut kecuali hanya Allah. Kemudian kebutuhan manusia yang kedua adalah kebutuhan yang makhluk Allah bisa memberikan apa? Memberikan kebutuhan tersebut, bisa memenuhi kebutuhan tersebut untuk orang yang meminta kepadanya. Ya, seperti disebutkan di sini, ke talabil yang pertama, jenis permintaan yang pertama yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya, dan makhluk di antara makhluk Allah tidak ada satupun, hatta dia nabi, hatta dia malaikat, dia orang soleh, mereka tidak akan bisa memberikan. Talabil hidayah wal ilmi wal fahmi fil qur'ani was sunnah wa shifa'il marad wa husulil afiyah min bala'id dunya wa adabil akhirah. Seperti apa? Meminta hidayah, meminta ilmu, meminta untuk dipahamkan terhadap Al-Quran dan Sunnah, meminta untuk disembuhkan dari sakit, meminta untuk apa? Untuk diselamatkan dari bala bencana di dunia dan adab di akhirat. Maka yang seperti ini apa? Hendaklah kita hanya meminta kepada Allah. Jadi jenis kebutuhan manusia, kebutuhan hamba yang jenis pertama ini, yang tidak ada yang mampu memberikan dan memenuhi kecuali hanya Allah, maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Adapun kebutuhan selain itu yang mampu dipenuhi oleh manusia, maka tidak mengapa seseorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kebutuhan-kebutuhan apa? Kehidupan kesehariannya, maka boleh seseorang memohon dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita mempelajari tentang masalah isti'anah bi ghairillah, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan sebuah kaidah, kullu syai'in la yaqdiru alaihi illallah fa talabuhu min ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Setiap sesuatu, kullu syai'in, setiap sesuatu, segala sesuatu, la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak ada yang mampu melakukannya,
yang tidak ada yang mampu melakukannya, yang tidak ada yang mampu memenuhi permintaan tersebut, fatalabuhu min ghairillahi ta'ala syirkun akbar, maka meminta kebutuhan tersebut, meminta sesuatu tersebut kepada selain Allah, itu adalah syirik besar. Contohnya apa ya kawan? Seandainya ada orang mengatakan, a'udzubika ya syekh bi fulan, atau a'udzubika bika ya syekh minasyaitonir rajim, misalkan ada orang yang mengatakan demikian, dia ketakutan habis diganggu syaitan, misalkan ketemu entah ustaz, entah kiai, entah gurunya, dia katakan, aku berlindung kepada engkau wahai guruku dari syaitan yang terlaknat, misalkan. Atau ketika dia datang ke kuburan, di antara kuburan orang yang dianggap kuburan orang soleh, dikatakan, a'udzubika wahai syekh, a'udzubika ya syekh minan nar, misalkan. Aku berlindung dengan engkau wahai syekh fulan, misalkan, dari keburukan neraka jahanam, misalkan. Atau bentuk-bentuk yang lain. Maka ini apa ikhwan, adalah permintaan yang tidak mungkin bisa memberikannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas sekali bagi kita bahwasanya ini adalah perbuatan syirik besar. Ketika memang ia meminta langsung kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak dipenuhi selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ia meminta secara langsung, maka ini jelas ini adalah syirik besar. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkaitan dengan kebutuhan yang itu bisa dipenuhi oleh selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kita boleh memohon pertolongan, memohon bantuan kepada mereka? Maka jawabannya boleh. Tentunya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna hayyan wa maitan. Yang pertama, orang yang ayyakuna hayyan la maitan. Orang yang kita meminta kepadanya hidup tidak mati. Antum minta sesuatu, minta diambilkan apa, misalkan barang antum duduk di meja, duduk di kursi, kemudian barang antum jatuh, antum minta tolong. Seandainya kita minta tolong kepada orang yang sudah mati, bisa tidak dipenuhi? Bisa tidak membantu? Bisa tidak menolong ikhwan? Maka jawabannya tidak mungkin. Maka meminta sesuatu yang itu mampu dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya orang tersebut harus hidup, tidak boleh mati. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna hadiran la ghaiban. Yang kedua orang itu harus hadir, tidak boleh tidak boleh ghaib dia. Maksudnya ghaib tidak hadir di tempat tersebut. Contoh tadi, kita punya barang jatuh, minta tolongnya sama orang di Jakarta, tidak hadir di sini, mungkin bisa? Tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, ayyakuna qadiran la ajizan. Orang yang kita meminta bantuan kepadanya adalah orang yang qadiran, orang yang memiliki kemampuan, bukan orang yang ajizan, bukan orang yang lemah. Antum minta bantu anak kecil umur 5 tahun ngangkat karung 50 kilo, mungkin ya kawan? Tidak mungkin. Kalau tetap ngotot antara dua. Antum punya keyakinan nih anak memiliki kekuatan super sehingga antum tetap ngotot minta bantu, atau yang minta bantu agak kurang sedikit. Antara dua. Maka ketika kita meminta bantuan kepada orang, berarti orang ini harus mampu, bukan orang yang lemah.
Kemudian yang ketiga, ayyakuna dzalika bisababi zahirin kan nida'i bisauti alin. Contohnya apa? Ketika misalkan kita memohon sesuatu pertolongan kepada orang, ya, sesuatu yang bisa apa? Bisa dilakukan dengan sebab-sebab tertentu. Kita minta tolong sama orang, memungkinkan orang ini untuk bisa memberikan pertolongan kepada kita. Misalkan ketika kita mau minta diambilkan barang, orang ini kalau kita panggil dia dengar. Kalau dia tidak mendengar, berarti apa? Sebab untuk bisa membantu kita tidak terpenuhi. Maka syarat yang keempat apa? Sebab untuk bisa membantu itu jelas-jelas apa? Nampak, jelas-jelas ada. Kalau ternyata apa? Sebabnya tidak terpenuhi, maka tidak boleh. Tidak usah jauh-jauh lah, Simpang 5 dengan sini. Ada barang antum jatuh, antum panggil-panggil nama orang di Simpang 5 suruh bantu, tidak akan mungkin. Maka ikhwati fiddin, kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi di dalam memohon pertolongan atau meminta bantuan kepada selain Allah dalam perkara yang hakikatnya manusia atau selain Allah bisa memberikan bantuan, maka kalau tidak terpenuhi syarat pun tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kenapa? Kalau ada orang yang meminta bantuan kepada orang lain dan tidak terpenuhi syarat, maka ada kemungkinan orang yang meminta bantuan itu memiliki keyakinan tertentu terhadap orang yang dia meminta bantuan kepadanya. Contohnya tadi, orang itu apa? Tidak hadir di tempat tersebut, hidup dia tapi tidak hadir. Dan kalau dia hadir bisa memberikan bantuan. Maka kalau orang ini tetap ngotot meminta bantuan, menunjukkan apa? Ada keyakinan tertentu. Maka bab ini ya kawan, bab ini adalah bab yang sangat ma'ruf, bahwasanya ini adalah bentuk tanda kesempurnaan tauhid seseorang. Akan tetapi apa? Perkara seperti ini tidak sedikit kaum muslimin yang mereka tidak memahaminya. Seperti ya, sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam kitab beliau atau dalam buku beliau, yaitu Manhaj Firqah An-Najiyah dan Ta'ifah Mansurah. Tatkala beliau menjelaskan tentang makna Wahabi, apa itu Wahabi. Di potongan kisahnya beliau pernah mengatakan, jadi beliau ini sangat penasaran dengan gelar manusia terhadap orang yang hanya meminta kepada Allah kok digelari Wahabi. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya gelar Wahabi ini sering disematkan, maka beliau pernah mengisahkan, kuntu aqra'u ala syaikhin haditha ibni Abbasin fil arba'in an-nawawiyah. Beliau mengatakan, dulu aku pernah membaca sebuah hadis kepada seorang syekh, hadis Ibnu Abbas dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hadisnya hadis yang kita pelajari sekarang. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajabani syarhun Nawawi hina qala. Kata beliau, aku sungguh kagum, sungguh membuat diriku kagum penjelasan ataupun keterangan Imam An-Nawawi terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau mengatakan, summa in kanatil hajah allati yas'aluha la tajri al-'adah bi jiryaniha ala aidi khalqihi ka talabil hidayah wal ilmi wa shifa'il marad wa husulil afiyah sa'ala rabbahu dzalika. Kata beliau, kalaulah kebutuhan yang diminta adalah kebutuhan yang ya tidak mungkin secara adat
makhluk bisa memenuhi permintaan tersebut secara adat kebiasaan yang diketahui oleh orang lain secara logika. Kebutuhan tersebut tidak mungkin bisa dipenuhi oleh makhluk. Seperti kata beliau, memohon hidayah, meminta ilmu, meminta disembuhkan dari penyakit, atau meminta untuk diberikan keselamatan dari berbagai macam keburukan. Maka kata beliau, sa'ala rabbahu dzalik, maka seorang mukmin harus meminta itu hanya kepada Rabbnya. Wa amma su'alul khalqi wal i'timadu alaihim famadmumun. Adapun meminta perkara tersebut, perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh makhluk, bisa dipenuhi oleh makhluk kecuali hanya Allah, maka kalau tetap ngotot mintanya kepada makhluk, maka famadmumun. Ini adalah sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela, kata beliau. Kemudian beliau mengisahkan, fakultu li syekh, kemudian aku katakan kepada guruku yang aku belajar kepadanya tadi, hadal hadisu wa syarhuhu yufidu adamu jawazi al-isti'anah bi ghairillah. Wa syekh, hadis ini dengan syarahnya memberikan faedah bahwasanya tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Faqala li, kemudian syekh ini mengatakan, bal yajuz, bahkan hadis ini dalilnya boleh minta sama selain Allah. Wah, ajan dulu ya. Nanti kita lanjut ceritanya.
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum kita lanjutkan, ada pengumuman tadi disampaikan pengurus masjid. Nanti selesai sholat isya jangan pulang dulu, nanti ada ngopi bersama insyaallah, nanti disiapkan pengurus masjid. Kita lanjutkan sedikit ikhwan. Tadi kita sampai pada kisah Syekh Jamil Jainu ketika beliau membaca hadis ini kepada guru beliau. Kemudian beliau membaca penjelasan Imam An-Nawawi tentang makna hadis ini, bahwasanya tidak boleh meminta sesuatu yang hanya Allah yang mampu memberikannya kepada selain Allah, tidak boleh. Kemudian beliau mengatakan kepada gurunya, "Wahai Syekh, hadis ini beserta syarahnya memberikan faedah tidak boleh meminta sesuatu yang hanya Allah bisa memberikannya kepada selain Allah." Kemudian syekhnya mengatakan apa? Gurunya mengatakan, "Bal yajuz." Tidak gitu. Bahkan hadis ini menunjukkan apa? Bolehnya kita minta kepada selain Allah. Kemudian kata beliau, "Qultu wa ma daliluk?" Wahai Syekh, apa dalil Anda mengatakan boleh? Kemudian dia mengatakan, melanjutkan kisahnya, "Fa ghadiba asy-syaikhu wa sahha qailan." Kemudian syekhnya marah. Kemudian apa? Setelah marah, dia bersuara tinggi. Dia mengatakan, "Inna ammati taqul." Bibiku mengatakan, "Ya Syekh Sya'ad, wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bihi." Bibiku mengatakan, kata beliau, kata Syekh ini mengatakan, bibiku mengatakan, "Wahai Syekh Sya'ad, wahai Syekh Sya'ad." Yang mana Syekh Sya'ad ini dikuburkan di mana? Dikuburkan di masjid tersebut. "Aku meminta sesuatu kepada engkau." Jadi Syekh ini mendengar bibiknya mengatakan, "Wahai Syekh Sa'ad, aku memohon kepada engkau untuk memenuhi kebutuhanku. Aku memohon kepada engkau untuk ini, dan seterusnya." Jadi dalil Syekh ini apa? Perkataan bibiknya. Kemudian Syekh Jamil Jainu mengatakan, atau orang ini mengatakan, "Fa'aqulu laha." Kemudian kata Syekh ini, guru ini mengatakan kepada bibiknya, "Ya ammati, wahai bibikku, wa hal yanfa'uki asy-Syekh Sa'ad?" Wahai bibikku, apakah Syekh Sa'ad bisa memberikan manfaat kepadamu? Fatakul, kemudian bibiknya mengatakan, Aku berdoa meminta kepada Syekh Sa'ad ini. Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayasfini ma'a annahu mayyit. Kemudian setelah aku meminta kepada Syekh Sa'ad, pemilik kubur ini, maka Allah memberikan kesembuhan kepadaku padahal Syekh Sa'adnya sudah mati. Paham sampai sini, ikhwan? Jadi Syekh ini, gurunya Syekh Jamil Jainu ini apa? Mengabarkan, mengisahkan dalilnya itu perbuatan bibiknya yang pernah minta kepada penghuni kubur, kemudian bibiknya mendapatkan jawaban dari permintaannya berupa apa? Disembuhkan dari penyakit. Kemudian kata Syekh Jamil Jainu, qultu lahu, kemudian aku katakan kepada syekhku, kepada guruku, "Wahai Syekh, innaka rajulun alimun qadaita umraka fi qiraatil kutub." Wahai Syekh, engkau seorang alim, engkau seorang yang berilmu, engkau menghabiskan umurmu untuk baca kitab, untuk belajar hadis-hadis Nabi. Summa ta'khud aqidataka min ammatikal jahilah. Kemudian Syekh, engkau baca kitab, engkau belajar Quran, engkau belajar hadis, tapi kenapa engkau kok ngambil akidahmu dari bibikmu yang jahil? Faqala li, kemudian Syekh ini mengatakan kepadaku, kata beliau, "Indaka afkarun wahabiyah anta tadhabu lil umrati wa ta'ti bi kutubi wahabiyah." Bahaya ente. Ente punya pemikiran Wahabi. Ente pergi ke mana? Pergi ke mana? Pergi ke Mekah untuk umroh, pulang-pulang bawa apa? Bawa kitab-kitab Wahabi, kena pemikiran Wahabi ente. Kata beliau, "Wa kuntu la a'rifu syai'an 'anil Wahabiyah."
illa ma asma'uhu minal masyayikh. Aku sama sekali tidak pernah tahu tentang apa itu Wahabi, kecuali kata-kata yang mereka sampaikan dari apa yang para masyayikh guru-guruku sampaikan. Kemudian fayaquluna anhum, mereka mengatakan bahwasanya Wahabi itu al-wahabiyun mukhalifuna linnasi la yu'minuna bil awliya'i wa karamatihim wa la yuhibbuna ar-rasula wa ghairaha minal ittihamat al-kadhibah. Kemudian kata Syekh Jamil Jainu, yang aku dengarkan dari guru-guruku, Wahabi itu adalah orang yang menyelisihi kebanyakan manusia. Wahabi itu adalah orang yang menyelisihi kebanyakan manusia. Wahabi itu tidak beriman kepada para wali, tidak beriman kepada karomah-karomahnya para wali. Bahkan mereka mengatakan Wahabi itu tidak cinta Rasul. Dan selain itu dari fitnah-fitnah, dari tuduhan-tuduhan yang dusta. Fakultu fi nafsi. Ini beliau belum kenal nih, belum belajar ini. Beliau mengatakan di dalam dirinya, beliau katakan, in kanatil wahabiyah tu'minu bil isti'anati billahi wahdah wa anna syafi huwallahu wahdah fayajibu an ta'rifa 'alaiha. Kemudian beliau mengatakan, kalaulah seandainya Wahabi itu beriman kalau minta pertolongan itu hanya boleh sama Allah semata, meminta kesembuhan hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala semata, minta kesembuhan hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalaulah itu yang diyakini para Wahabi itu, maka saya harus cari tahu siapa mereka. Dan ternyata apa? Akhirnya beliau cari tahu, dan beliau apa? Berusaha cari tahu di mana majelisnya orang-orang Wahabi itu. Akhirnya apa? Beliau dapati ternyata di sebuah masjid ada apa? Ada sebuah kajian. Kemudian beliau datang dengan anak-anak beliau, beliau datang dengan beberapa pemuda-pemuda, kemudian mereka hadir di majelis tersebut. Kemudian apa? Ketika mereka hadir, mereka tidak pernah mendengarkan sedikit pun apa? Penyampaian-penyampaian yang menyimpang. Mereka dengar ini enak, yang disampaikan Quran, hadis, dijelaskan dengan perkataan para ulama, sampaikan Quran, hadis, penjelasan para ulama. Kemudian apa? Beliau mengatakan, wah inilah yang seharusnya apa? Seharusnya saya ikuti. Ya. Maka ya khotifiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah ya, kenyataan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Maka seorang mukmin harus betul-betul memahami masalah ini dan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jaminan untuk menunaikan, mengentaskan setiap permasalahan yang ia miliki. Kita pernah mendengar, ikhwan, contohnya apa? Contohnya kisah Maryam alaihissalam. Ketika apa? Ketika Maryam sudah tidak bisa atau tidak mampu berusaha, sementara telah tiba waktunya untuk beliau apa? Melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Untuk bisa bayangkan seorang wanita yang sudah hamil 9 bulan sudah mendekati waktu apa? Waktu melahirkan. Kondisi yang sangat lemah. Kemudian beliau kehausan dan kelaparan. Kemudian beliau bersandar di batang pohon kurma. Tetapi apa? Beliau memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah. Allah mengatakan apa? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Lihat ya. Wahai Maryam, goyanglah pangkal pohon kurma tersebut ke arahmu, goyang ke arahmu. Niscaya engkau akan apa? Akan mendapati pohon kurma tersebut menggugurkan buahnya yang masak untukmu. Untuk bisa bayangkan pohon kurma macam pohon sawit, ikhwan. Mungkin tak orang normal saja nak goyang, tak mungkin, ikhwan. Ini kondisinya lemah, sudah mau melahirkan, haus, lapar. Tapi buah dari apa? Buah dari tawakal. Kenapa? Karena orang yang bertawakal kepada Allah, terkadang Allah akan memberikan sesuatu kepadanya dengan sebab, walaupun sebabnya sebab yang yasir, ya, sebab yang sangat kecil, sangat ringan sebabnya. Contohnya Maryam, ketika apa? Ketika Allah perintahkan untuk menggoncang sedikit pokok kurma tersebut.
Sebab yang kecil yang tidak mungkin ya, secara akal bisa menjatuhkan, tetapi karena tawakal Allah memberikan. Terkadang juga apa, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan sesuatu kepadanya dengan apa? Dengan tanpa adanya usaha sama sekali. Tanpa usaha, tapi Allah datangkan karena tawakal. Dan mungkin ini pernah apa? Pernah antum rasakan. Contohnya apa? Contohnya juga kisahnya Maryam alaihissalam, yang mana tatkala setiap kali Nabi Zakaria datang hendak mengantarkan makanan kepada Maryam, rupanya apa? Di sampingnya Maryam sudah ada makanan. Gimana Ustaz Zikri ayatnya? Ayatnya lupa. Ya. Awalnya lupa juga. Ustaz Aji ingat. Kullama dakhala alaihi Zakaria wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria datang masuk hendak menemui apa? Maryam mau mengantarkan makanan ini. Rupanya apa? Makanan sudah ada. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bertawakallah kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Kalau kita tawakalnya kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Kalau kita bersandar kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Jangan bersandar kepada jabatan, kekayaan, bahkan jangan pernah bersandar kepada para pejabat atau harta mereka atau kepada orang-orang yang kaya raya, ikhwan. Antum kalau bertawakal kepada mereka, bersandar kepada mereka, kecewa. Baik dalam urusan dunia ataupun urusan dakwah, tinggalkan. Jangan pernah apa? Jangan pernah menyandarkan urusan ini kepada mereka. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kebutuhan kita dan Allah yang akan memenuhinya. Dakwah ini Allah yang punya, Allah yang akan menolongnya dan menjaganya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk keutamaan dan kesempurnaan dari tauhid seseorang. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan majelis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.